Koalisi Perubahan untuk Persatuan sudah firm mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk pemilu tahun 2024. Namun koalisi ini masih belum sepakat siapa yang akan mendampingi Anies Baswedan sebagai wakil presiden yang mendampinginya di pemilu tahun 2024. Beberapa waktu lalu, beberapa nama telah muncul dan mencuat dan diperbincangkan yang akan menjadi kandidat calon wakil presiden dari koalisi ini. Sebut saja itu Agus Harimurti Yudhoyono yang merupakan Ketua Umum Partai Demokrat. Kemudian yang kedua ada Ahmad Heriawan, mantan gubernur 2 periode dari Jawa Barat. Kemudian Khofifah Indar Parawansa, gubernur Jawa Timur saat ini. Kemudian yang keempat ada nama Andika Perkasa, mantan Panglima TNI, yang digadang-gadang bisa mendampingi Anies Baswedan sebagai calon wakil presiden di pemilu tahun 2024. Namun sepertinya keempat nama tersebut masih belum begitu menjanjikan untuk bisa mendongkrak elektabilitas pasangan yang akan diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Akhir-akhir ini muncul nama baru yang digadang-gadang akan bisa mendampingi Anies Baswedan sebagai calon wakil presiden. Nama tersebut adalah Profesor Mahfud MD. Nama Profesor Mahfud MD ini mulai diperbincangkan beberapa waktu yang lalu karena langkahnya dan gebrakannya terhadap kasus-kasus besar yang ada di tanah air. Sebut saja yang lagi hangat saat ini adalah mengenai kasus transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun di Kementerian Keuangan yang diungkap oleh Bapak Mahfud MD. Kemudian bagaimana sepak terjang Mahfud MD di rapat dengar pendapat dengan DPR RI Komisi 3, bagaimana dengan lantang Mahfud MD menjelaskan dan merinci apa-apa saja yang terjadi di transaksi keuangan 349 triliun tersebut. Kemudian kita flashback sebelumnya, pada kasus Sambo, Pak Mahfud cukup getol dan meminta dukungan publik agar kasus ini terbuka terang benderang di permukaan. Kemudian juga ada kasus Asabri, Jiwasraya, dan kasus di Kementerian Pertahanan yang juga diungkap dan dilontarkan ke publik oleh Pak Mahfud MD. Atas sinyalemen positif tersebut, nama Mahfud MD mendapat apresiasi yang sangat positif bagi netizen, bagi masyarakat dan netizen di Indonesia, di mana Pak Mahfud dianggap sebagai salah satu pemimpin yang bisa diharapkan agar bisa membawa Indonesia menjadi jauh lebih baik dan lebih bermartabat. Dan penegakan hukum juga jauh lebih baik ke depannya. Rekam jejak Pak Mahfud pun juga tidak main-main. Beliau ini adalah Menteri Polhukam pada saat ini. Sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan di era pemerintahan Gus Dur. Kemudian pernah menjadi sebagai Ketua MK. Selanjutnya sekarang sebagai Menko Polhukam. Di samping itu, Pak Mahfud ini sebagai seorang ahli tata negara dianggap bisa dengan pas didampingi atau mendampingi Anies Baswedan sebagai presiden di Indonesia. Nah, bagaimana peluang Pak Mahfud ini bila dipasangkan dengan Anies Baswedan? Secara elektabilitas, Anies sudah cukup baik berada di 3 besar teratas. Nah, dengan bantuan Pak Mahfud, yang selama ini dianggap bahwasanya Anies itu lemah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan basis masa Pak Mahfud ini adalah dari Jawa Timur, diharapkan bisa menyumbang suara ke pasangan Anies Baswedan. Kemudian yang kedua, latar belakang Pak Mahfud ini juga adalah sebagai seorang Nahdliyin atau dari NU, dan diharapkan suara-suara dari NU ini bisa mengalir ke pasangan yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini. Jadi, dengan dipasangkannya Pak Mahfud dengan Anies, bisa menjadi lawan yang tangguh untuk koalisi lain. Apakah itu koalisi besar, koalisi jumbo, atau koalisi Indonesia Bersatu. Mari kita tunggu bagaimana hasil akhirnya. Bagaimana pendapat Anda mengenai pasangan Anies Baswedan dengan Mahfud MD? Apakah cocok? Apakah bisa memenangkan pertarungan? Silahkan tulis di kolom komentar.